lagi sama gue Agung. Kali ini gue akan membahas tentang penyakit honore. Untuk sumbernya gue ngambil dari buku Ilmu Penyakit Kulit dan Kelamin FKUI edisi kelima. Honore adalah semua penyakit yang disebabkan oleh Neisseria honore. Untuk etiologinya sendiri adalah bakteri Neisseria honore, bakteri Diplococcus, tahan asam, dan gram negatif. Untuk gejala klinisnya, masa tunasnya singkat sekitar 2-5 hari pada pria, sedangkan pada wanita tidak dapat ditentukan karena asimptomatik. Untuk pada pria, awalnya terjadi uretritis, yaitu perasaan rasa gatal, panas di bagian distal uretra di sekitar orifisium uretra eksterna. Ada disuria ringan, adanya polakisuria, keluar tubuh yang disertai dengan darah, adanya nyeri saat ereksi. Pada pemeriksaan akan tampak orifisium uretra eksterna, akan tampak eritematos, udematos, dan ektropion. Dapat juga terjadi pembesaran KGB inguinal, bisa unilateral maupun bilateral. Dapat terjadi komplikasi seperti Thysonitis, yaitu ditemukannya butir pus ataupun pembengkakan daerah frenulum yang nyeri tekan. Dapat juga terjadi parauretritis, yaitu ditemukannya butir pus pada kedua muara parauretra. Dapat juga terjadi litritis, yaitu pada urin ditemukannya benang-benang atau butir-butir. Dapat juga terjadi kooperitis, yaitu adanya nyeri dan adanya benjolan pada daerah perineum, disertai dengan rasa penuh dan panas. Adanya nyeri pada saat defekasi dan disuria. Dapat juga terjadi prostatitis, yaitu perasaan tidak enak pada daerah perineum dan suprapubis. Adanya malaise, demam, nyeri kencing sampai hematuria. Adanya spasme otot uretra sampai terjadi retensio urin, tenesmus ani, sulit buang air besar, dan obstipasi. Dapat juga terjadi vesikulitis, yaitu adanya demam, polakisuria, hematuria terminal, nyeri saat ereksi maupun ejakulasi. Dapat juga terjadi vas deferentitis, yaitu adanya nyeri abdomen bagian bawah pada sisi yang sama. Dapat juga terjadi epididymitis, biasanya unilateral, terjadi pembengkakan dan nyeri pada epididymis. Dapat juga terjadi trigonitis, yaitu ditandai dengan poliuria, disuria terminal, maupun hematuria. Pada wanita, dapat terjadi uretritis seperti disuria, poliuria. Dan pada pemeriksaan, orifisium uretra eksterna akan tampak merah, udematos, dan ada sekret mukopurulen. Dapat terjadi komplikasi seperti parauretritis bila kelenjar parauretranya terkena. Dapat terjadi cervicitis, asimptomatik biasanya, kadang adanya nyeri pinggang bawah. Pada pemeriksaan akan serviks akan tampak merah dengan erosi yang disertai dengan sekret mukopurulen. Dapat juga terjadi bartholinitis, labia mayornya akan tampak membengkak, merah dan nyeri tekan. Kelenjar Bartholininya membengkak, nyeri bila berjalan maupun susah duduk. Dapat juga terjadi salpingitis, yang ditandai dengan nyeri pada domain bawah, tubuh vagina, disuria, dan menstruasi yang tidak teratur. Komplikasi lainnya dapat terjadi proktitis seperti karena genitoanal, rasa seperti terbakar pada daerah anus. Pada pemeriksaan akan ditemukan mukosa eritematos, udematos, dan tertutup pus mukopurulen. Dapat juga terjadi orofaringitis, yaitu karena secara orogenital, asimptomatik, dan tampak eksudat mukopurulen. Dapat juga terjadi konjungtivitis, misalnya pada bayi yang baru lahir dari ibu cervicitis honore. Gejalanya fotofobia, konjungtiva bengkak, dan merah, dan keluar eksudat mukopurulen. Dapat juga terjadi honore disseminata seperti artritis, miokarditis, endokarditis, perikarditis, meningitis, maupun dermatitis. Untuk diagnosisnya dapat dilakukan sediaan langsung, kultur, tes definitif, tes beta-laktamase, maupun tes Thomson. Untuk terapinya, yang paling efektif dan pilihan utama adalah penicillin G procaine aqua dengan dosis 4,8 juta unit ditambah dengan 1 gram probenecid. Untuk kontraindikasinya, alergi penisilin. Obat yang lain yang dapat diberikan seperti ampicillin dan amoxicillin. Ampicillin dengan dosis 3,5 gram ditambah dengan 1 gram probenecid. Untuk amoxicillin dengan dosis 3 gram ditambah dengan 1 gram probenecid. Untuk kontraindikasinya, alergi penicillin. Dapat juga diberikan golongan cephalosporin seperti ceftriaxone dengan dosis 250 mg IM, cefoperazone dengan dosis 0,5-1 gram IM, cefixim dengan dosis 400 mg per oral dosis tunggal. Obat lainnya seperti
spektinomisin dengan dosis 2 gram IM, kanamisin dengan dosis 2 gram IM, tiamfenicol dengan dosis 3,5 gram per oral dengan kontraindikasi kehamilan. Obat lainnya juga dapat diberi golongan quinolon seperti ofloxacin dengan dosis 400 mg per oral, ciprofloxacin 250-500 mg per oral, norfloxacin dengan dosis 800 mg per oral, maupun levofloxacin dengan dosis 250 mg per oral. Untuk terapi honore akibat Neisseria honore penghasil penisilinase dapat diberikan golongan quinolon, spektinomisin, kanamisin, cefalosporin maupun tiamfenicol. Itu bahasa kita tentang penyakit honore. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Dan salam hidup sehat.